Kalian pernah mikir gak sih kalau misalnya ada banyak orang yang selalu komentarnya negatif mulu, selalu ngehujat? Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang itu. Apa sih itu etika? Dan kenapa itu etika penting? Let's find out. Nah, apa sih etika itu? Sebelumnya, secara Yunani, etika berasal dari kata ethos, yang berarti watak, sifat, dan karakter. Ya, karakter manusia sendiri, so elus-elus badan aja. Lalu, ada nama lain yaitu etikos, yaitu dalam bentuk kata sifat, seperti susila, keadaban, atau perilaku yang baik. Menurut para ahli, Plato pernah menyebutkan bahwa tujuan hidup manusia adalah memperoleh kesenangan yang dicapai melalui pengetahuan. Begitu pula Aristoteles. Tujuan akhirnya itu berupa eudaimonia atau kebahagiaan yang dicapai melalui keutamaan dan tindakan yang tepat. Lalu begitu pula dengan dua tokoh berikutnya, yaitu Keybertens dan Sugarda. Keybertens mengatakan bahwa etika merupakan ilmu yang berupa kumpulan nilai-nilai dan norma-norma yang harus dimiliki oleh seorang individu ataupun kelompok. Dan begitu pula juga Sugarda pernah mengatakan bahwa etika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang nilai atau filsafat nilai ataupun kumpulan nilai-nilai. Lalu apa aja sih fungsi-fungsi dari etika itu? Etika memiliki 5 fungsi utama, yaitu nomor 1, pedoman perilaku. Ini menjadi acuan arah dan batasan bertindak agar sesuai dengan nilai-nilai dan moral yang berlaku. Yang kedua, pengendali sosial. Ini bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan tindakan yang dilakukan itu jujur dan adil. Yang ketiga, pembentuk karakter dan integritas. Ini membantu individu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan membedakan benar dan salahnya. Yang keempat, yaitu orientasi kritis. Ini membantu manusia untuk berpikir rasional dalam menentukan apa yang seharusnya dilakukan. Dan yang kelima, yaitu membangun kepercayaan. Ini dapat menciptakan citra positif dan kepercayaan publik, baik secara personal maupun dalam lingkungan bisnis. Dan dari semua penjelasan itu, bisa disimpulkan bahwa etika mempelajari tentang nilai, norma, dan juga prinsip moral yang menentukan perilaku manusia yang baik dan benar. Nah, walaupun etika dan norma itu beda-beda kata, mereka berdua itu saling melengkapi. Kenapa? Karena etika adalah fondasi awal untuk pembentukan norma. Dan norma adalah bentuk nilai konkretnya. Bentuk hal konkretnya dalam nilai-nilai etika. Dan bicara tentang soal norma, kita juga perlu ketahui 4 norma utama kita, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan terakhir norma hukum. Oke, kalian tahu nggak sih apa itu perbedaan antara etika, agama, dan juga hukum? Kalau etika itu dia muncul dari dalam suatu masyarakat atau dalam suatu lingkungan tersebut, dan dia itu bersifat tidak terlihat atau kayak itu muncul dari dalam diri kita sendiri atau hal yang kita yakini bahwa ini salah. Nah, itulah etika, dan dia konsekuensinya tuh seperti rasa malu atau kita dikucilkan gitu. Sedangkan kalau norma agama, dia itu dibuat oleh ajaran agama tersebut atau salah satu agama, dan dia itu bersifat tertulis dan bisa dilihat, dan konsekuensinya yaitu neraka seperti yang kita tahu, kayak dosa gitu.
Sedangkan kalau norma hukum, dia itu yang dibuat oleh negara dan dia bersifat tertulis atau bisa dilihat seperti Undang-Undang Dasar, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan dia konsekuensinya itu hukum atau dipenjara, bahkan sanksi. Berikut adalah contoh-contoh etika, norma agama, dan hukum di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh norma agama di dalam kehidupan kita sehari-hari yang pertama yaitu seperti berdoa berdoa sebelum atau sesudah makan, terus tidak berbohong dan selalu berkata jujur, terus menolong sesama. Kalau contoh norma hukum dalam kehidupan sehari itu seperti mematuhi rambu lalu lintas, terus membayar pajak, serta mengikuti peraturan dan kebijakan negara. Dan yang paling terakhir, tidak bertindak kriminal. Criminal is bad, guys. Please don't do it. Berikut contoh kasus ya, dalam norma agama dan hukum. Yang pertama yaitu kasus pencurian. Situasinya itu ketika seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan orang lain atau tanpa izin orang lain. Nah, dalam norma agama, tindakan itu dilarang karena termasuk perbuatan dosa karena mengambil hak orang lain. Dan kalau norma hukum itu termasuk tindak pidana pencurian dan bisa dihukum atau penjara. Yang kedua itu contoh kasus berbohong atau penipuan. Situasinya itu ketika seseorang penjual itu menipu pembeli dengan mengatakan barangnya asli, seperti yang kita tahu kayak emas gitu. Ternyata emas itu palsu. Nah, kaitannya dengan norma agama yaitu berbohong adalah perbuatan dosa dan tidak jujur. Sedangkan kaitannya dengan norma hukum itu termasuk penipuan dan dapat dikena sanksi pidana atau denda. Nah, yang ketiga yaitu kasus korupsi, yaitu situasinya ketika sang pegawai menggunakan uang kantor untuk kepentingan pribadi tanpa izin atau tanpa sepengetahuan orang kantor. Nah, kaitannya dengan norma agama itu termasuk perbuatan khianat atau dosa karena tidak amanah dan tidak mengikuti aturan dari kantor. Nah, sedangkan dengan norma hukum itu termasuk tindak pidana penggelapan atau korupsi, bisa dihukum bahkan dipenjara. Oke, sekian hasil presentasi kami. Thank you for watching and see you.